sebulan bisa apa namanya bisa mencapai omset antara 60 sampai 80 juta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Berikan komentar yang terbaik. Dan bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakatek, toko elektronik yang ada di Tanjung Beton. Alhamdulillah teman-teman sahabat Santri Sarjana, kali ini kita akan berdiskusi bincang santai dengan salah satu tokoh spesial yang ada di Kabupaten Bondowoso. Beliau bukan seorang pakar pendidikan, bukan pakar politik, tapi beliau adalah wirausahawan sukses yang ada di tepatnya Kecamatan Jambisari, Kabupaten Bondowoso. Beliau Mas Rizal Budiyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rizal Budiyana, biasa disapa Mas Budi ya? Budi, gimana kabarnya Mas Budi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita minta waktunya ya, bincang-bincang santai. Siap. Bersama kami di channel Santri Sarjana. Siap. Nah, kita ingin tahu dulu ini Mas Budi, mengenal lebih dekat. Jadi Mas Budi ini teman-teman adalah wirausahawan sukses yang ada di Kabupaten Bondowoso. Beliau memiliki usaha yang namanya bebek gentong. Nah, mungkin dari teman-teman Bondowoso sudah tidak asing lagi dengan bebek gentong ini ya. Tapi tentunya suksesnya beliau seperti sekarang ini mesti ada step by step, ada tahapan-tahapan mungkin yang tidak banyak orang ketahui. Bagaimana trik-trik pengalaman hidup serta perjuangan beliau sampai bisa seperti ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan berdiskusi bincang santai bersama beliau. Pertama-tama Mas Budi, kita ingin mengenal dulu nih Mas Budi ya. Paling rendah dari Mas Budi berupa latar belakang keluarga dan pendidikan Mas Budi. Saya terlahir dari keluarga sederhana. Abah saya orang desa di daerah pesisir Brebes, Jawa Tengah. Oh, aslinya dari Jawa Tengah ya? Asli Jawa Tengah. Wah, menarik sekali ini. Berarti pendatang di Bondowoso ya, di Jawa Timur ya? Ya. 2093 saya masuk ke Nurul Jadid, masuk ke MTS. Bukan karena modal pingin mondok ya. Iya. Tapi karena keadaan saya yang mengharuskan mondok. Mengharuskan mondok. Maksudnya gimana itu Mas Budi? Mengharuskan mondok. Keadaan yang memang mengharuskan saya mondok off the record aja. Oh gitu ya. Nah akhirnya 93 saya masuk di Nurul Jadid sampai di MTS-nya ya. Habis gitu 96 masuk di Aliyah di SMA ya. Keluar tahun 2009 ya. 99 ya. 99 ya. Tahun 99 ya. Ya, tahun 99 saya baru keluar dari Nurul Jadid. Langsung melanjutkan pendidikan diploma perhotelan sama pariwisata di Malang. Nggak ada yang istimewa dari hidup saya, semuanya mengalir begitu saja. Pekerjaan pabrik pernah, sales pernah, kantoran juga pernah. Nggak ada yang istimewa, cuman yang menjadi keyakinan saya bahwa apapun pekerjaannya, asal dijalani dengan baik, insya Allah hasilnya baik.
Nah, kalau boleh tahu nih Mas Budi, ini kan tahun 93 masuk ke Nurul Jadid ya, dari Brebes, Jawa Tengah ke Jawa Timur, Probolinggo. Kira-kira kok bisa ke pondok atau pas tepatnya di Nurul Jadid ini gimana ceritanya? Ada saudara, teman atau memang gimana? Kebetulan almarhum Kiai Wahid Zaini itu bersahabat dengan bude saya. Oh, Di Yayan Sunan Ampel. Sunan Ampel. Jadi saya dititipkan ke beliau sama bude saya itu ya untuk bantu-bantu, istilahnya kalau orang pondok tuh namanya hadam ya. Hadam ya. Ya, hadam. Menjadi hadamnya. Ya biasa yang saya kerjakan di pondok itu selain Belajar sekolah. sekolah, saya juga ngepel, nyapu, Buat nyuci teh ya, piring. untuk kopi ya. Nyetel. Di Iya. kediamannya almarhum Ki Haji Abdul Had Zaini ya. Bukan, Kiai Wahid. Ki Wahid ya. Iya. Wahid. Saya jadi hadamnya beliau lumayan lama, sekitar 4 tahunan. 4 tahun. Dari MTS kelas 1 sampai SMA kelas 1. Habis itu dilanjut SMA kelas 2 itu ikut sama Kiai Hamid Zain, Kiai Hamid Wahid Ki Haji Hamid Wahid putra di kedua ya. dalam timur. Di timur. Ya, dalam timur. Nah, kira-kira perasaannya Mas Budi dulu kan masih kecil nih, pas langsung mundok ke Jawa Timur di Probolinggo, ada perasaan apa dulu? Ngerasa enak, terpaksa, atau ada masa kecil yang harus dilupakan gitu Bang? Usia 13 tahun itu Iya. usia yang labil ya untuk anak-anak. Jadi kalau apa tuh namanya, kalau rasa terbuang itu Iya. pasti ada. Iya. Biasanya main di sawah layang-layang. Rasa terbuang dari keluarga itu pasti ada. Cuman saya kan tahu bagaimana yang terbaik di dalam hidup saya. Tuh. Di keluarga saya juga Nurul Jadid itu bukan hanya sekedar sekolah buat saya, tapi bisa jadi apa ya, rumah kedua buat saya kedua, setelah ya. rumah orang tua. Berarti sebetulnya terpaksa ya, tapi menerima kenyataan dengan Ya, takdir. bisa dikatakan terpaksa, tapi menikmati juga. Menikmati. Iya. Tapi nyampe di Nurul Jadid langsung kerasan atau gimana? Enggak ya. kerasan. Enggak kerasan Nggak ya. kerasan. Soalnya kan saya yang Brebes tapi masih Brebes daerah selatan itu masih identik dengan kebudayaannya Sunda. Bahasa juga Sunda. Bahasa Sunda. Makanan juga banyak makanan Sunda. Jadi ketika pindah ke pondok itu banyak yang berubah, Iya. mulai dari rasa lidah Iya, segala macam betul. itu akhirnya bikin lumayan stres 3 bulan itu. 3 bulan. Iya. Saya nggak kenal itu pecel itu apa, makanan apa, saya Oh nggak gitu kenal. ya. Termasuk bahasa Madura ya. Bahasa Madura juga saya nggak tahu. Ya. Nah, mungkin ada pengalaman yang menarik ketika Mas Budi ini belajar di pondok. Di samping menjadi hadam ya di kediaman beliau, ketika belajar kira-kira apa yang ingin disampaikan atau cerita? Yang hampir setiap hari menarik buat saya kalau di Hampir setiap pondok hari. itu. Ya. Menariknya Hampir apa? Yang paling menarik mungkin Mas Budi? Yang paling menarik adalah rutinitas ya. Rutinitas yang biasanya saya jam 6 masih tidur kalau di rumah. Kalau begitu di pondok subuh sudah harus bangun kan. Ikut ngaji kalau cuman karena saya juga bisa dikatakan santri spesial sebagai hadam. Sebagai hadam. Jadi apa tuh namanya, istilahnya tekanan untuk ngaji itu masih lumayan. Ya betul. Masih lumayan saya dapat juga. Gitu. Selama 4 tahun menjadi hadamnya dari almarhum Ki Wahid Zaini, pernah nggak beliau menyampaikan pesan nasihat yang tetap diingat sama Mas Budi sekarang? Nah, iya, saya satu pesan dari Kiai itu bahwa
apa ya? Gimana sih? Kalau ngomong masalah pesan itu terlalu pribadi, saya nggak pernah mengungkapkan. Ini kan biar jadi motivasi ke teman-teman. Nggak pernah mengungkapkan. Ini baru saya ungkapkan di channelnya. Di channel Santri Sarjana. Ya, itu mungkin yang perlu diceritakan sama teman-teman kaum muda, terutama santri sekarang, bahwasanya kesuksesan itu tidak jadi simsalabim, mesti ada proses yang keras, proses keringat yang harus diperjuangkan. Nah, seperti Mas Budi sekarang ini, tentunya mungkin sebagian orang tidak tahu ternyata Mas Budi ini pemilik CEO-nya Bebek Gentong ternyata adalah seorang santri. Nah, gitu kan. Menjadi haddam lagi ya, tukang cuci piring, ngepel, nyapu, dan ngasuh putranya Yai yang waktu itu masih kecil, Rasola sama Ning Hil itu. Ning Hilya ya. Itu saya yang gendong waktu masih kecil. Alhamdulillah pernah gendong beliau juga. Alhamdulillah. Iya. Kalau Kiai, pesan khusus yang unik buat saya itu adalah tenang saja. Tenang. Ke saya bilang waktu itu, tenang saja, dimanapun kamu hidup, insya Allah kamu tuh nggak bakalan lapar. Itu pesannya Kiai Wahid sama saya. Iya. Tenang saja, dimanapun kamu hidup, kamu tidak akan lapar, karena Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Cuma terkadang mungkin kita ragu, Mas ya, karena kesederhanaan atau ekonomi yang kita miliki. Nah, lanjut Mas Budi, setelah keluar dari Pondok Pesantren Nurul Jadid 6 tahun, pernah belajar di mana Mas Budi? Di Malang, saya ngikutin lumayan, pernah juga di diploma perhotelan. Habis gitu singkat cerita ya, lanjut saya 2000, saya jarang pulang ke Jawa Barat, jarang pulang ke Brebes atau ke Cirebon, jarang pulang. Jadi walaupun liburan jarang pulang ke Jawa Barat? Jarang pulang. Saya lebih menikmati sebagai orang Jawa Timur. Walaupun tidak tahu bahasa Madura. Iya. Jadi saya 2010 saya menikah, bekerja di PLN Bondowoso, pernah juga di Bank Mandiri Sidoarjo. Habis gitu 2016 saya pulang ke Bondowoso. Saya meniti karir sebagai pedagang. Pertama berdagang apa mungkin? Keripik usus. Keripik usus. 2016 saya berdagang keripik usus yang rentengan 1000-an, 5.000-an. Bersama istri ya? Sama istri. Ya itu hasilnya itu. Hanya itu pekerjaan saya waktu itu. Alhamdulillah 2020 ada corona. Alhamdulillah, tapi keripik usus saya sudah masuk di Alfamart. Oh, mulai tahun berapa itu? 2000 berapa ya? 2020 kayaknya. Itu produksi sendiri ya? Iya, produksi sendiri. Ada keripik usus, ada keripik jamur, sama keripik pare. Lah inisiatifnya kok bisa muncul ide kayak gitu gimana Mas Budi itu? Nggak tahu. Oh, gimana kok datang? Tiba-tiba aja kayak gitu itu. Punya ide gitu ya? Punya ide. Menciptakan produk. Tiba-tiba bisa gitu aja. Tiba-tiba bisa. Sama istri ya, kompak ya? Kompak sama istri. Menciptakan berdua bareng-bareng gitu. Mulai dari nol? Mulai dari nol. Sekarang sudah masuk ke minimarket Alfamart ya? Berarti sudah ada izinnya dong? Ada, sudah. Sudah sertifikasi, sudah lengkap. Seorang santri, diploma jurusan? Perhotelan, pariwisata. Tapi milih berhenti, meniti karir, berwirausaha, memulai dari nol, kompak bersama istri. Ini adalah salah satu rahasia teman-teman, bagi teman-teman yang masih bingung mau kerja apa. Jangan pernah minder, asalkan ada keinginan. Setelah itu kompak dengan keluarga, terutama istri atau pasangan. Setelah itu mulai saja. Seperti Mas Budi ini sudah punya 3 karya ya, keripik usus, keripik pare, keripik jamur, sama bebek gentong. Ini bebek gentong ini nanti yang akan, berarti yang 3 ini sudah masuk minimarket semua. Alhamdulillah. Sudah berizin semua ya. Alhamdulillah. Nanti ingin belajar hal lain tentang teknis bagaimana mengelola
bahan, mengelola barang menjadi makanan yang unik, terus bisa masuk ke minimarket, silakan langsung datang ke Bebek Gentong di Bondowoso ini bersama Mas Budi. Nanti kita cantumkan nomor kontaknya di channel Santri Sarjana. Siap. Siap. Sebelum kita lanjut diskusi teman-teman, bagaimana Mas Budi bersama keluarga atau istrinya mendirikan, menggagas, lalu membangun Bebek Gentong ini menjadi salah satu makanan favorit mungkin yang ada di Bondowoso. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut. Nanti seperti itu. Terima kasih masih tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Hadir bersama kami Mas Budi, seorang CEO Bebek Gentong yang ada di Bondowoso, Jawa Timur. Kita akan bertanya bagaimana latar belakang beliau mendirikan warung atau apa namanya ini ya? Warung ya. Bebek Gentong ini seperti apa sejarahnya? Monggo bisa diceritakan Mas Budi. Zaman Mr. Jago, produk saya keripik khusus itu, keripik khusus pare sama jamur itu saya kasih nama merek Mr. Jago. Mr. Jago. Itu 2020 awal itu saya kena corona. Yang biasanya fast moving dari penjualan keripik khusus itu bagus. Ketika corona itu karena nggak ada penjualan, kan kebanyakan kan nggak ada yang makan di tempat. Iya, betul. Hanya take away itu, bungkus. Jadi produk saya lumayan tidak laku waktu itu. Kena dampak ya? Kena dampak. 2020 awal, saya sudah hanya uang tinggal 50.000. 50.000 di dompet. Habis itu istri ngajak saya untuk berkunjung nengok saudaranya yang sakit di rumah sakit umum Bondowoso ya. Waktu itu ya saya ikutin aja karena ini kan tradisi ya, jenguk orang sakit tradisi. Akhirnya saya ikutin. Singkat ceritanya nyampe di Bondowoso itu, nyampe di rumah sakit itu ternyata yang sakit itu kena DB. Kan kalau orang DB itu trombositnya turun. Betul. Salah satu menu penunjang untuk menaikkan trombosit itu adalah masakan bebek. Masakan bebek. Sama dokternya kebetulan yang sakit itu saudaranya istri saya itu dianjurkan untuk makan bebek gitu. Akhirnya si ibunya setiap hari dia belanja bebek yang sudah matang itu Mas. Sehari makan 3 kali. Istri saya ngasih ide kalau memang bebek yang jadi santapan untuk yang sakit sebagai obat, kenapa nggak masak sendiri gitu? Lebih hemat ya? Iya, lebih hemat, mencari hemat. Awal mulanya itu. Akhirnya si ibunya yang sakit itu malah ngasih tugas ke saya, minta tolong buatkan saya masakan bebek. Ya, masakan bebek waktu itu. Akhirnya dengan uang 50.000 itu saya beli bebek 1 ekor. Betul. Saya belanja ke pasar, saya masak di dapur. Datang tamu 2 orang, mencium harumnya bebek, masakan bebek saya itu. Itu pertama menunya pakai menu apa Mas Budi? Bebek goreng doang. Versi sendiri ya? Versi sendiri ya? Bebek goreng. Bumbu sekedarnya yang sudah harian ya? Iya. Cuman mungkin karena saya juga punya background ya, punya background perhotelan ya? Perhotelan, saya juga bukan seneng tapi
ada sedikit kemampuan di Iya. bidang masak. Akhirnya saya mencoba mempraktekkan resep-resep bumbu leluhur dari keluarga saya. Tercium harumnya sama tamu saya itu. Dua tamu ya. Akhirnya tamu saya itu bilang ke saya kalau dia itu pingin beli masakan yang saya masakan bebek tadi itu. Iya. Padahal makan itu mau buat orang sakit. Gitu. Karena pikir saya juga harus memuliakan tamu saya ya. Iya, betul. Jadi dengan uang yang 50.000 tadi itu dan saya juga disangguin 50.000 lagi sama yang sakit karena saya bersedia memasakkan bebeknya. Iya. Jadi saya punya uang jadi 100. 100 ya. Uang 50 punya saya sendiri dan 50 punyanya orang yang sakit tadi itu. Saya beli 2 ekor bebek. Iya. Ya, saya masak dan tamu datang tadi itu. Iya. Akhirnya saya siapkanlah yang rencana yang 1 ekor itu buat tamu saya. Itu teman apa saudara tamunya? Temen ya. Temen di jalan biasa, temen ngopi gitu. Iya. Cuman memang orang doyan makan ya. Akhirnya singkat cerita saya siapkanlah masakan bebek saya itu dengan nasinya dan lauk pauknya dengan sambelnya segala macam. Nah, dari reaksi 2 orang tadi itu bahwa katanya masakan bebek saya itu spesial. Iya. Saya nggak begitu doyan bebek. Ini kok doyan. Ini kok katanya bebeknya nggak bawa amis dan lain sebagainya gitu. Gitu. Bebeknya empuk dan lain sebagainya itu. Akhirnya ya itu dari situ. Bermula dari itu ya. Bermula dari itu. Makan belum selesai, yang 2 orang itu pesen bebek 4 ekor. Langsung mesen ya? Langsung mesen. Dibungkus ya? Minta dibungkusin. Saya kan bingung. Uangnya kan udah nggak ada. Betul. Cuman uang modalnya 50.000. Buat kulakan lah ya? Buat kulakan lagi. Ya. Akhirnya istri keluar rumah nyari-nyari modal. Oh, cari utangan. Subhanallah. Tapi ini adalah petunjuk mungkin ya. Mas Budi akan punya usaha seperti ini. Alhamdulillah. Berarti waktu itu tamu 2 langsung makan di tempat, puas minta dibungkus 4 buat oleh-oleh 2 ekor lagi. Akhirnya ya itu dari 2 orang itu berkembang ke orang-orang yang lain langsung sudah ya. Jadi 2 orang ini customer pertama langsung promosi sendiri ya. Promosi sendiri. Kenapa dan Allah sedang merencanakan dan beri jalan ya. Merencanakan sesuatu takdirnya. Yang sangat iya. Nah, kira-kira harga pertama ke customer dikasih harga berapa sama Mas Dulu Budi? masih harga. Kan bukan niat jualan kan? Iya, nggak niat jualan. Dulu saya cuma ngambil untung 5.000. 5.000 saja. 5.000. Harga bebek 1 ekor 50, saya jual 55. 55 ya? Iya. Sudah sama nasinya itu Mas Budi? Belum. Oh, belum, mesen bebek saja ya? Bebeknya karena nasinya tidak siap kan? Bebeknya nggak siap kan memang. Nah, setelah itu cerita dengan istri sudah pasang strategi atau gimana Mas Budi? Yang mana tuh? Ya setelah ada customer yang 2 orang ini sudah pulang rembu-rembu dengan istri gimana? Enggak ada. Masih nggak euforia. Kita nggak kaget. Iya. Nggak kaget dengan reaksi orang-orang yang masakan saya kayak gitu tuh, nggak kaget, biasa aja. Iya. Cuman kok follow up-nya kok banter. Besoknya Mas pesen lagi bebeknya. Ada orang ya? Iya. Orang itu lagi, bukan? Orang itu lagi. Ya. Habis gitu besoknya lagi beda lagi, Mas pesen juga saya bebek. Lo tahu dari mana? Dari si A. Gitu. Tahu dari mana? Dari si B. Ayo, akhirnya bahasa Sundanya itu tata lepa itu. Apa artinya itu? Tata lepa itu kayak parasit tuh, menjamur. Oh, menjamur ya. Makin banyak yang tahu tentang. Padahal belum memasang iklannya dulu ya. Belum. Saya setahun kok nggak jualan, nggak buka warung. Nggak warung. Baru buka warung itu setelah setahun berikutnya, ketika permintaan orang mau makan di sini semakin banyak. Baru saya buka warung. Buka warung. Berarti sejarahnya itu bermula dari orang sakit Mas Budi. Iya, betul. Nah, kira-kira respon istri, ini kan sudah lama beristri. Ternyata Mas Budi ini punya skill dalam memasak, terutama bebek. Gimana respon istri dulu, Pak?
Kalau istri mah tahu, saya sudah bisa tahu ya? masak. Bisa masak. Cuman saya kan laki-laki, masa saya yang harus masak? Iya. Saya bagian nyari uang, saya bagian jualan. Makan makanan sehari-hari untuk makanan mah ya tetap istri. Tetap istri ya. Kalau untuk jualan tuh baru masakan dengan ramuan-ramuan saya. Berarti 1 tahun setelah ada customer 2 orang ini baru buka warung seperti ini. Iya. Waktu itu masih masa pandemi ya Mas Budi ya? Masa pandemi. Masih masa pandemi. Nah kalau boleh tahu sekarang ini sudah punya berapa karyawan Mas Budi? 7. 7 karyawan ya. Bukanya setiap hari? Buka setiap hari. Selain bebek goreng tadi itu menjadi nama bebek gentong, latar belakangnya dari mana Mas Budi? Karena saya masih orang Sunda. Orang Sunda. Ibu saya itu kalau pagi itu selalu teriak-teriak masalah gentong. Karena gentong itu identik di rumah itu selalu harus ada isinya air atau isinya beras. Biasanya saya sebagai anak pertama, saya yang nyarikan air. Istilahnya ambil ke sumur tetangga, ngisi gentong, buat airnya banyak gitu. Biasanya kalau berasnya sudah tinggal sedikit, nanti dia manggil, umi saya itu manggil saya, belikan beras gitu. Berarti langsung dikasih nama bebek gentong ya? Bebek gentong, karena sering istilahnya alat rumah tangga yang sering disebut sama ibu saya. Sama ibu saya. Sudah punya 7 karyawan sekarang? Ya. Kira-kira kalau boleh tahu omsetnya per harinya berapa Mas Budi? Atau per bulan lah, biar jadi motivasi di ke teman-teman. Dari modal 50, alhamdulillah sebulan bisa bisa mencapai omset antara 60 sampai 80 juta. 6 sampai 80 juta ya. 1 bulannya Mas Budi ya. Sudah bisa memperkerjakan 7 orang karyawan. Sebelum kita lanjut diskusi setelah yang satu ini. Terima kasih masih tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Kita akan lanjut diskusi bersama Mas Budi. Jadi dari tadi beliau sudah menyampaikan latar belakang adanya unit usaha atau warung ini yang bernama Bebek Gentong. Tentunya nilai filosofi dari gentong juga sudah disampaikan oleh beliau. Nah kita ingin tahu nih Mas Budi, moto hidupnya sampean kira-kira apa? Saya diajarin sama ibu saya itu. Mulai dari kecil, dimanapun tempatnya, bersabarlah. Karena orang sabar itu yang bela bukan manusia. Bersabar ya. Termasuk membangun warung bebek gentong ini ya. Pernah enggak ada tantangan paling berat ketika membangun awal-awal Mas Budi? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, let it flow aja, ngalir gitu. Ngalir gitu aja ya. Berarti karena kembali lagi ke prinsip hidup saya bahwa dengan sabar itu nggak ada kecewa. Nggak ada kecewa. Ada yang beli, alhamdulillah. Ketika nggak ada yang beli juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit alhamdulillah. Alhamdulillah. Disakitin alhamdulillah. Diuntungkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena semuanya dari Allah ya. Iya benar. Ya itu udah. Sederhana sekali mutunya. Harus sabar. Nah, paling terakhir mungkin ini Mas Budi, pesan-pesan yang ingin Mas Budi sampaikan terutama ke kaum muda, wabil khusus teman-teman santri lah yang masih baru keluar dari pesantren atau yang masih belajar di pondok pesantren. Apa yang ingin Mas Budi sampaikan kira-kira? Pesan saya itu jangan sombong dengan kemampuan dirinya sendiri. Iya. Jangan sombong. Jangan sombong ya. Ada ketika Allah mengizinkan, seorang bodoh pun bisa jadi pendekar, bisa jadi orang sakti. Jadi orang sakti.
ketika Allah mengizinkan. Dan sebaliknya, ketika Allah nggak mengizinkan, kalau karena kesombongan kita, mau pintar sekalipun bisa jadi orang jalanan. Bisa jadi orang jalanan ya. Iya. Dengan izin Allah. Iya, jangan Maka sombong. kemampuan, skill apa yang kita miliki tidak ada gunanya kalau kita sombong. Iya benar. Itu aja. Berarti prinsip hidup Mas Budi sabar. Pesan Mas Budi bagi teman-teman santri, ketika sudah sukses, sudah punya apa yang kita inginkan berupa dunia dan jabatan, mungkin Mas Budi jangan pernah sombong. Jangan sombong. Selain itu Mas Budi apa yang perlu disampaikan kira-kira? Nggak ada. Itu Nggak ada aja. sudah ya? Anak-anak sekarang pintar-pintar, saya yang paling bodoh sendiri. Ya. Ini hebatnya teman-teman ya. Jadi sesukses apapun, setinggi apapun fase yang sudah kita duduki sekarang berupa jabatan, kemampuan, skill, ilmu, bahkan dunia, kalau kita sombong itu tidak ada apa-apanya. Iya, Apalagi dalam kemampuan teknologi dan apa namanya keilmuan, anak sekarang katanya Mas Budi sudah sangat pintar sekali. Tapi jangan pernah lupa untuk menata hati, sabar dan jangan sombong. Terima kasih Mas Budi sudah banyak bincang-bincang santai, menyampaikan kisah inspirasi kepada kita. Semoga bisa menginspirasi kepada banyak teman, banyak orang, terutama kaum muda, wabil khusus teman-teman santri. Amin. Terakhir ada yang perlu disampaikan lagi? Udah itu aja. Sudah cukup ya. Itu aja. Kita punya moto ini Mas Budi ya. Kalau saya bilang santri sarjana, nanti jawabannya excellent life. Excellent life. Ya, hidup unggul ya. Terima kasih, itu saja dari kami. Semoga bermanfaat dan apa yang diceritakan, disampaikan oleh Mas Budi bisa menjadi kisah inspirasi, memotivasi kita, membuka wawasan dan gagasan baru untuk kita lebih baik di masa depan tentunya. Dari kami, Santri Sarjana, Excellent life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.